Akhirnya, kita sudah dapatkan pengumuman dari China yang berujung mengecewakan, dan itu pula yang terjadi profit taking sangat tajam yang terjadi pada Hang Seng tentunya. Nah, bagaimana dengan nasib selanjutnya? Apakah ini berarti end of hope atau akhir dari sebuah harapan, atau memang ada harapan baru terkait dengan penurunan suku bunga dari Federal Reserve? Itu yang kita coba lihat dari ulasan berikut ini. Ya, jadi yang terjadi di sini adalah harga minyak mengalami kenaikan sampai sentuh level $78, dan sebetulnya kalau misalkan kita kaitkan dengan apa yang terjadi, ini masih relate dengan apa yang menghangat sampai saat ini, yaitu terkait dengan kondisi geopolitik. Nah, walaupun demikian, ya memang kita belum mendapatkan apapun yang terjadi pada Israel versus Iran ya. Jadi tidak ada serangan yang dijanjikan ataupun yang diancam. Nah, ini kaitannya kemungkinan mereka masih wait and see sambil juga mencoba untuk berpikir kembali apakah mereka akan langsung menyerang fasilitas minyak Iran, atau mereka akan melakukan serangan ke sektor lain. Seperti yang disampaikan oleh Amerika, mereka mencoba mencegah untuk tidak menyerang di kilang minyak Iran. Tapi di lain sisi, ini akan menjadi ambigu karena Amerika sendiri cenderung melobi Israel untuk tidak melakukan serangan ke titik tertentu, tapi dia memberikan dukungan diplomasi. Jadi kalau misalkan lihat dari sini, kelihatannya ya wajar kalau misalkan Israel menganggap bahwa Amerika adalah sekutunya. Nah, di lain sisi, market ternyata mereka sudah prepare lebih awal. Mereka khawatir bahwa itu akan terjadi suatu saat, sehingga itulah yang membuat kenapa harga minyak kecenderungannya mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Di sisi lain, harapan terkait dengan stimulus China harusnya memang berhasil mendorong kembali, dan itu pula yang terjadi saat pembukaan awal, tapi akhirnya berakhir negatif karena China sendiri tidak memberikan gambaran stimulus yang diharapkan, dan juga tidak ada nominal yang diumumkan di situ. Mereka cukup yakin dengan program yang mereka usung untuk membangkitkan ataupun mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi tidak ada detail. Jadi akhirnya market pun kecewa. Dan itu pula yang terjadi pada pasar saham. Dan selain Hang Seng, tentunya indeks saham China juga akan mengalami penurunan setelah sebelumnya mengalami kenaikan di awal pembukaan. Karena 1 minggu terakhir mereka libur panjang, sementara Hang Seng yang sudah rally dari sejak minggu yang lalu ternyata berakhir tragis dengan penurunan di bawah level 22.000 kembali. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akhir dari segalanya atau tidak? Bagi saya ini adalah justru peluang. Kenapa? Karena kita tahu bersama sudah kurang lebih dalam 2 minggu terakhir Hang Seng mengalami rally yang sangat fantastis. Bayangkan dari zona 19.000 tiba-tiba sudah muncul 23.000, dan itu pula yang membuat kita berpikir harusnya memang akan terjadi profit taking ataupun correction. Nah, tapi seperti yang pernah kita juga lihat dari posisi grafiknya, seharusnya kita akan dapatkan kenaikan lebih lanjut kalau misalkan ada gejala di mana ekspektasi terkait dengan stimulus moneter itu tetap berjalan. Ya, setidaknya moneter sudah ada, cuman masalahnya adalah market belum puas kalau cuma moneter. Jadi harus didukung juga dengan kebijakan fiskal. Oke, berarti kalau begitu dampaknya juga cukup signifikan, dan ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Goldman Sachs kemarin yang kita sempat kupas. Yaitu poinnya adalah ada risiko terkait dengan profit taking ataupun jika stimulus fiskalnya ternyata nominalnya lebih rendah daripada yang diperkirakan ataupun yang diharapkan. Bocorannya sebetulnya mereka sempat membocorkan di kisaran 4-10 triliun yuan. Hanya saja tadi kita tidak dapatkan angka yang jelas, dan juga tidak ada detail apapun terkait dengan stimulus tersebut. Hanya mereka mengumbar terkait dengan keyakinan dan cukup confidence untuk kembali ke market global. Nah, di sisi lain, Goldman Sachs juga merilis terkait dengan proyeksi mereka untuk S&P 500. Kali ini menurut mereka yang tadinya memperkirakan S&P 500 akan berada di level 6.000 di akhir 2025 atau 12 bulan ke depan, ternyata kali ini mereka upgrade kembali dengan proyeksi sampai 6.300 dalam 1 tahun ke depan alias 12 bulan ke depan. Sementara kalau misalkan awalnya mereka memproyeksikan akhir tahun 2024 itu akan end di 5.600, ternyata kali ini endingnya akan berada di kisaran 6.000 menurut mereka. Dan ini menurut mereka sebetulnya masih dalam tahapan bisa dibilang proyeksi yang masih terlalu rendah. Jadi mungkin mereka punya proyeksi yang lebih tinggi lagi. Itu pun dengan catatan bahwa mereka harus make sure terlebih dulu penurunan suku bunga November dan Desember dari Federal Reserve tetap berjalan. Nah, alasan yang paling utama di sini yang saya lihat adalah prospek ekonomi makro dalam 1 tahun ke depan katanya sudah mulai stabil. Ya, jadi kita akan coba lihat di sini. Harusnya indeks saham akan mengalami rally, apalagi dengan siklus penurunan suku bunga yang sangat mendukung, persis dengan apa yang kita kupas dalam 1 bulan terakhir. Kemudian juga ada memperkirakan pemulihan di siklus semikonduktor,
dan termasuk juga kekuatan yang sedang berlangsung pada saham-saham sektor teknologi yang perusahaan berkapitalisasi besar tentunya ya. Berarti kalau begitu, ini kemungkinan adalah kesempatan juga bahwa window dressing Santa Claus Rally harusnya akan muncul segera sebelum akhir tahun. Di sisi lain terkait dengan Federal Reserve Speaker, kita dapatkan di sini Alberto Mosalem, salah satu pejabat Fed yang juga mendukung terkait dengan pemangkasan 50 basis point. Menurut dia, apa yang terjadi pada data non-farm payroll kemarin tidak terlihat itu menggoyahkan ataupun mengubur atau menggagalkan lebih tepatnya apa yang sudah ditanam ataupun sudah diputuskan oleh Fed di bulan September kemarin. Jadi pada dasarnya adalah siklus penurunan suku bunga masih tetap akan berlanjut dan mereka cukup yakin bahwa kondisinya inflasi tidak ada menunjukkan tanda-tanda akan terjadi kenaikan. Jadi kalaupun misalkan ada risiko, bagi mereka adalah risikonya tidak terlalu tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, kemudian kalau misalkan aktivitas ekonomi melambat itu disebabkan oleh adanya kebijakan suku bunga yang selama ini terlampau tinggi. Sehingga itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menurunkannya dan juga adanya faktor ketidakpastian menjelang pemilu. Jadi, poin-poin tersebut sebetulnya adalah poin-poin mendasar yang saya rasa ini cukup normal ya. Kalau misalnya kita lihat dari statementnya tidak ada yang terlalu fantastis, hanya saja yang perlu digarisbawahi di sini adalah mereka tetap akan menjalankan yang namanya pemangkasan atau penurunan suku bunga. Dan menurut Mosalem, dia yakin bahwa masih akan ada banyak atau bahkan lebih banyak ya, lebih tepatnya untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Target median forecast mereka itu adalah kurang lebih di 3%, 3,25%. Sementara itu, dari William pun sama, relatif memandang bahwa apa yang terjadi pada data tenaga kerja kemarin atau non-farm payroll itu tidak mengubah skema ataupun kebijakan yang sudah dijalankan. Nah, dalam hal ini berarti teman-teman, artinya, seperti yang kemarin saya bahas bahwa tidak serta-merta menguburkan ataupun membatalkan secara total terkait dengan penurunan suku bunga. Nah, CME Fed Social ternyata menunjukkan adanya penurunan untuk pemangkasan 25 basis point itu kurang lebih ekspektasinya menjadi sekitar 87%-an. Nah, di sisi lain, ternyata ada yang cukup mengagetkan ya. Kalau misalkan 50 basis point sebelumnya sangat diharapkan, ya sejak non-farm payroll praktis tidak diharapkan ya. Tapi untuk saat ini adalah unchanged alias tidak ada perubahan suku bunga untuk bulan November. Berarti dengan kata lain mungkin ditunda terlebih dulu. Dan itu ternyata naik ke 12% probability-nya dari sebelumnya yang hanya 2,2%. Wow, ini cukup menarik. Kita akan lihat apa yang akan menunjang, yang mendukung untuk unchanged ataupun tidak berubah di bulan November sepanjang 1 bulan ke depan. Jadi sejak hari ini sampai ke akhir bulan kita akan coba lihat ya data apa yang akan mendukung hal tersebut. Kalau misalkan ternyata ekspektasi market cenderung beralih kepada tidak ada pemangkasan di bulan November, ya berarti harusnya kita akan mendapatkan data yang sangat menunjukkan kembali seperti contoh misalkan inflasi yang tiba-tiba melonjak atau mungkin data retail sales di minggu depan atau bahkan data inflasi PCE yang juga melonjak di akhir bulan. Nah, jadi ada beberapa catatan yang harus kita pantau lebih lanjut apakah itu akan terwujud apa tidak. Nah, di sisi lain juga kita lihat dari agenda ekonomi, berarti kita sudah dapatkan pengumuman dari China sudah selesai, berarti kita akan fokus dengan FOMC meeting minutes yang baru akan dirilis kurang lebih besok malam. Nah, malam nanti saya tidak melihat ada agenda data ekonomi yang cukup penting. Jadi setelah China mengecewakan, bagi saya berarti tidak ada faktor pendorong ataupun energi yang berlebih untuk memaksa market bergerak lebih brutal ataupun range lebih besar. Jadi sebaiknya Anda perhatikan level support ataupun level resisten. Tapi secara teknis, bagi saya Wade Elliott ataupun Elliott Wave di grafik 4 untuk emas masih tetap bisa berjalan. Sementara untuk pasar saham, kelihatannya mereka masih sedikit menunjukkan kekecewaannya. Termasuk kalau kita lihat dari Hang Seng yang agak kesulitan untuk kembali naik di atas 22.000. So, untuk sisa sesi ini berarti kemungkinan akan ada penurunan dan itu dianggap sebagai profit taking yang sangat wajar. Karena ya dalam 1 minggu terakhir Anda bisa bayangkan rally sangat signifikan, berarti saatnya dia terkoreksi. Sementara untuk emas, rally tidak kemana-mana, penurunan pun tidak kemana-mana. Jadi wajar kalau kita bilang bahwa emas masih menunggu pemicu yang baru dan saya rasa baru akan kelihatan besok dan juga hari Kamis.